Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Turki mengikuti langkah Afrika Selatan untuk menggugat Israel ke Mahkamah Internasional terkait genosida yang dilakukan pasukan Zionis di Gaza. Melansir AP, pemerintahan Turki telah mengajukan gugatan tersebut pada Rabu 7 Agustus kemarin. Duta Besar Turki di Belanda didampingi sekelompok legislator menyerahkan deklarasi intervensi ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pengajuan gugatan tersebut posisi Israel yang kebal hukum, padahal Israel telah membunuh puluhan ribu warga Palestina di Gaza. Hakan Fidan mengatakan komunitas internasional harus melakukan bagiannya untuk menghentikan genosida di Gaza, serta memberikan tekanan pada Israel dan pendukungnya. Ukraina mulai melakukan serangan langsung ke wilayah Rusia. Moskow melaporkan bahwa sekitar 300 tentara Ukraina melancarkan serangan lintas batas. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 300 militan Ukraina dari Brigade Mekanik ke-22 Ukraina melancarkan serangan pada pukul 8 pagi pada Selasa 6 Agustus, didukung oleh 11 tank dan lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja. Pertempuran berlangsung sepanjang hari antara desa perbatasan Nikolayevo, Daryino, dan Oleshnya di wilayah Kursk hingga ke pinggiran Suza, 10 km dari garis depan. Dua serangan terhadap trailer Rusia yang syarat dengan tank difoto dari udara. Meskipun Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan tersebut, laporan dari blogger militer Rusia dan gambar di media sosial menunjukkan bahwa serangan Ukraina itu cukup besar, meskipun tidak jelas seberapa lama itu bisa dipertahankan. Rabar, seorang blogger militer Rusia yang populer, mengatakan situasi di wilayah Kursk tetap tegang dengan pertempuran terjadi di distrik perbatasan. Berdasarkan rekaman terbaru, formasi Ukraina berhasil maju. Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan awal dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim telah menggagalkan serangan tersebut. Adapun serangan mendadak Ukraina ke wilayah Kursk terus berlanjut hingga Rabu, mendorong Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan dengan rapat pejabat pertahanan dan penegakan hukum tertingginya. Belum lama ini, Andre Taulany langsung disorot lantaran menggugat cerai istrinya Rin Wartia Trijina. Dan harta Gonogini menjadi salah satu poin dalam laporan gugatan. Meski demikian, pihak Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa tak bisa mengungkapkan secara gamblang alasan Andre Taulany melayangkan gugatan cerai. Seperti diketahui, pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 macam. Pertama adalah harta bawaan atau harta yang sudah ada sebelum pernikahan berlangsung. Misalnya istri sudah punya rumah sebelum menikah atau harta tersebut juga bisa berbentuk harta yang didapat dari proses waris. Rumah itu adalah harta bawaan istri dan suami tidak bisa mengganggu gugat harta tersebut. Yang terakhir adalah harta bersama. Inilah yang sebetulnya sering disebut harta Gonogini ketika terjadi perceraian. Harta ini adalah harta yang dikumpulkan selama berumah tangga atas usaha atau pekerjaan suami atau istri selama perkawinan berlangsung. Bisa saja ketika seseorang memiliki tabungan rumah tangga, membeli rumah atau aset-aset lain di saat pernikahan, harta ini pada akhirnya diklaim sebagai harta bersama. Dan ketika perceraian terjadi, ini menjadi suatu hal yang dipersengketakan. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo memamerkan hasil dari program kebanggaannya. Dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan yang disebutkan Presiden Jokowi, nilai ekspor hilirisasi nikel yang melejit berkali-kali lipat dari yang hanya 33 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor biji nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Di antaranya gugatan dari Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Yang terpenting saat ini Indonesia sudah mulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik atau EV, sehingga impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu persatu mulai terwujud. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay, dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan.
Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Aman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi. Ketiga, bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat ditargetkan pada bulan depan akan mulai percobaan produksi. Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium milik PT Indonesia BTR New Energy Material di Kendal, Jawa Timur.